Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agarda Firdaus. Saya akan memaparkan tugas individu saya yang berjudul Kerjasama Tim dan Kepemimpinan. Karakteristik dan manfaat kerjasama tim. Yang pertama, karakteristiknya memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama. Kedua, pembagian peran kepemimpinan. Ketiga, keterbukaan dan saling mempercayai antar anggota tim. Keempat, keragaman latar belakang anggota tim memberi warna kepada tim. Kelima, anggota tim selalu mendukung keputusan yang tepat disepakati bersama. Keenam, konflik yang diselesaikan secara konsensus. Manfaat. Yang pertama adalah mendorong pemecahan masalah yang lebih mudah. Kedua, pekerjaan jadi cepat selesai. Ketiga, saling mengejar. Keempat, meningkatkan produktivitas. Kelima, keterlibatan meningkat. Keenam, tercipta suasana positif. 7, tidak hanya hierarki vertikal. 8, pekerjaan lebih efisien. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seorang dalam pemimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Manajemen dan kepemimpinan adalah hal yang paling krusial dalam menjalankan sebuah organisasi. Tanpa keduanya, para anggota organisasi akan kehilangan arah dan tujuan, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Begitu pula dengan perusahaan, jika ingin mengoptimalkan kinerja tim untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Lantas, apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya? Menurut John P. Kotter, dalam tulisannya yang berjudul What Leaders Really Do di Harvard Business Review pada Desember 2001, ada 3 hal yang mendasari perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan melaraskan seseorang. Yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya leadership otoriter menempatkan seorang pemimpin sebagai orang yang berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi di dalam kelompok. Kedua, demokratis. Berbeda dengan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis justru memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opini masing-masing. 3, delegatif. Jika ada kepemimpinan otoriter, sang leader memegang kuasa penuh atas setiap keputusan yang dibuat. Pemimpin delegatif justru akan menyerahkan hal ini kepada anggota tim. Keempat, transformasional. Pemimpin yang mengadaptasi gaya leadership ini sangat bersemangat untuk melakukan perubahan di dalam kelompoknya. Terakhir, transaksional. Leader dengan gaya kepemimpinan ini biasanya akan menerapkan sistem reward kepada setiap anggotanya atas pencapaian tertentu. Kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Dalam perspektif TKM, kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan akan dapat memperbaiki kualitas, biaya, produktivitas, ROI, dan pada gilirannya juga meningkatkan daya saing. Filosofi ini dikemukakan pertama kali oleh Deming yang menyatakan bahwa setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil sebagai berikut. Pertama, perbaikan kualitas. Kedua, penurunan biaya. Ketiga, peningkatan produktivitas. Keempat, penurunan harga, peningkatan pangsa pasar. Kelima, kelangsungan hidup yang lebih lama dalam industri atau bisnis lapangan kerja yang lebih luas. Terakhir, peningkatan ROI. Peran kepemimpinan dalam mengembangkan sistem manajemen kualitas. Pemimpin juga penting dalam mengembangkan budaya kualitas dalam organisasi dengan menetapkan tujuan kualitas yang jelas, mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif peningkatan kualitas, dan memberi penghargaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Di sisi lain, dampak gaya kepemimpinan pada hasil manajemen mutu bervariasi, dengan pemimpin yang lebih kolaboratif mencapai hasil yang lebih baik. Untuk memberikan layanan pelanggan berkualitas tinggi yang dapat mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan kesuksesan secara keseluruhan,
kepemimpinan yang efektif juga diperlukan. Membangun tim manajemen dan kualitas yang kuat membutuhkan kepemimpinan yang kuat yang menginspirasi dan memotivasi, berkomunikasi secara efektif, mendelegasikan tugas, dan berkolaborasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.